Oke, jadi selamat siang ya. Jadi saya lanjut materinya lagi eh, tiga ya. Kalau Jarkom kan udah habis, kemarin routing terakhir. Terus routing udah, Jarkomnya udah habis. Jadi minggu-minggu ini kita fokus di praktikum Jarkom aja. Mudah-mudahan eh, akhir sampai bulan ini kita sudah menyelesaikan perkuliahan untuk praktikum Jarkomnya. Oke, jadi saya review dulu ya apa yang dibahas di materi ini. Jadi yang pertama, kalian harus sudah berhasil dulu mapping ke nama domain kalian. Jadi kalau kemarin kita bikin namanya www.fddyn.jarkom ya. Nah, kalau dari tugas, saya sempat review tugasnya. Kalau di sini seperti yang waktu kelas sebelumnya ya di domain name server. Jadi kalau IP address ini bukan IP address server kalian, berarti konfigurasinya masih sama. Jadi nanti coba ulang lihat materi praktikum Jarkomnya. Instalasi domain name servernya. Terus di materi ini karena kalian sudah punya dua domain ya, satu domain utama dan satu domain subdomain namanya. Jadi kalian coba ping dulu keduanya. Tapi sebelumnya ping kalian harus running dulu Linux-nya. Jadi harus running dulu Linux-nya ini. Oke, ini saya tulis dulu. Oke, harus di running Linux-nya. Kalau yang sebelumnya pengujiannya ada dua ya. Jadi diuji melalui putih dan diuji melalui command prompt. Ini soal TS. Yang kita fokuskan hari ini adalah kalian tidak usah peduliin yang di sisi putihnya. Cukup yang di sisi CMD aja dulu. Terus itu dulu. Terus nanti hasil akhirnya nanti bakal jadi seperti ini. Jadi kalau kalian sudah install Apache, jadi slide instalasi Apache ada di slide domain name server ya. Kalau di slide ini juga ada, oke, slide ini juga ada. Nanti bisa diinstal ini. Nah, habis install ini, kalian coba buka browser, nanti ketik IP address servernya aja. Address server, nanti kalau muncul seperti ini, berarti web server kalian sudah running. Oke, nah di materi ini juga, jadi ada turunannya. Jadi kalau web server itu dia menghandle segala bentuk request dari sisi kliennya. Jadi bentuknya web service seperti ini. Jadi segala bentuk web yang muncul di website di web client atau di browser itu dihandle oleh web server ini. Nah, web server ini kita pakainya Apache ini. Oke, kita pakai Apache ini. Walaupun nanti ada yang lain ya, ada yang lain untuk instalasi di Linux-nya. Cuman kita pakai Apache aja. Terus sama ini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah kedua. Kalau kalian sekarang buka semuanya, jadi termasuk yang subdomain sama domain utama. Kalau saya baliknya, ini domain utama, ini subdomain kalian. Jadi kalau dibuka, nah ini tampilannya sama. Tampilannya sama semua. Nah, nanti kita akan konfigurasi. Jadi halaman di sini akan beda dengan halaman ini. Halaman utama saya atau utama kalian akan berbeda dengan halaman subdomainnya.
ini kita bisa config. Oke, sambil jalan, silahkan di running Linuxnya yang ada device ya. Oke, saya mulai ya materinya. Jadi nanti perkuliahan ini sudah saya rekam. Nanti link pembelajarannya saya share di grup aja. Oke, saya mulai dulu dari sini. Oke, jadi di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang domain name sama web server ini sebenarnya secara simulasi garis besarnya. Jadi web server ini kalau kalian kemarin punya domain, nah domain itu bahasanya agar seseorang dimudahkan untuk mengakses sebuah alamat server itu bahasanya. Tapi orang ngomongin domain itu lebih ke arah website. Jadi segala sesuatu yang akan diakses melalui web browser. Nah, untuk menghandle sistem namanya, itu kemarin kita sudah praktekkan ya. Jadi menggunakan domain name server itu, jadi untuk sistem penamaan. Jadi kita tidak usah lagi memanggil alamat IP ini di halaman web browser. Kita cukup memanggil nama domain ini. Untuk urusan tampilannya, jadi untuk tampilan di web browsernya, atau kalian mau nampilin apa di domain ini dan domain ini, itu diaturnya menggunakan web server ini. Oke, jadi web server itu adalah pusat dari keseluruhan data website, baik itu gambar, voice, atau apapun yang kalian akan taruh di dalam website kalian. Jadi data dan accessing yang ditampilkan di web browser itu di-handle sama namanya web server ini. Jadi kalau udah mau web server, jadi segala sesuatu yang kalian akses atau klien kalian akses melalui browser itu di-handle-nya sama web server ini. Nah, web server yang kita pakai, kita installnya Apache. Cara installnya adalah apt-get install Apache 2. Atau kita coba aja langsung. Jadi biasakan untuk melakukan sudo ya, login sebagai super root. Oke, cara install web server Apache. Login, saya ketik aja login sebagai super user sudo ya. Terus untuk memastikan koneksi internet, jadi kalian bisa coba dulu untuk update Windows kalian, Linux kalian, apt-get update. Jadi kita coba untuk apt-get update dulu. Nah, kalau tidak ada error seperti ini, berarti Linux-nya sudah mendapat koneksi internet. Jadi kalau ada error, perhatikan koneksi internet. Kalau misalnya belum yakin, di sini bisa lakukan ping google.com. Nah, ini kalau replay, berarti dia ada koneksi internet.
Oke, kalau tidak, jadi coba restart Linux kalian dulu, nanti coba ulang langkah ini. Oke, setelah itu, setelah update-nya berhasil, baru install Apache. Apache ya, Apache. Jadi di sini pakai apt get install Apache 2. Oke, apt get install Apache 2. Nah ini kalau ada yang nemu ini di video sudah saya buat ya, karena saya sudah install, saya tidak perlu require ini. Jadi biasanya ketika kalian install tiba-tiba ke cancel, entah kalian close Linux-nya atau internetnya tiba-tiba keputus, banyak banyak masalah tentang ini. Nah, untuk ngeceknya apakah Apache-nya sudah atau gini, setelah selesai install ini, kalian nggak usah ngecek apa-apa lagi ya, biarin aja. Kalian bisa lanjut coba buka di browser kalian alamat eh, server Linux-nya atau IP address Linux-nya di eh, apa diakses melalui web browser ini. Kalau munculnya seperti ini, berarti Apache kalian sudah berhasil terinstall. Oke, ada yang sudah sampai sini? Atau ada yang sudah install Apache? Belum, Pak. Belum. Sudah. Oke. Yang sudah siapa? Pak. Yang sudah siapa? Bayu. Oke. Bayu dan mana? Baru install aja. Iya Pak, udah buka di web juga. Udah mau. Udah mau. Oke. Oke, itu ya. Jadi habis install, coba dibuka melalui web browser ya. Jadi nanti kalau tampilan seperti ini, berarti Apache-nya sudah berhasil install. Tapi misalnya nanti kalau enggak, misalnya kalau udah ngetik terus di sini enggak, balik lagi coba di ping servernya dulu, terus baru jalanin perintah yang ini. Apache baik. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, kalau ada bacaan running di ketika ngecek status, nah kalau udah running seperti ini berarti aplikasinya udah running, tinggal diakses saja. Nah kemarin banyak atau ada beberapa teman kalian yang di sininya file, ininya merah, jadi harus di uninstall ya, atau kalau kalian ingat terakhirnya ngapain, harus dibalikin dulu ke sebelum error. Oke, itu untuk web servernya. Ini udah ada di slide domain name server ya. Jadi sampai dengan memunculkan halaman ini sudah ada di slide sebelumnya. Nah terus saya lanjut. Oke, di sini. Nah sekarang kalau sudah berhasil munculin satu domain atau IP address server, kalian bisa coba lanjut untuk mengakses domain kalian. Jadi domainnya coba diakses. Nah sekarang sedikit agak tricky ya, karena kita belum mengaktifkan HTTPS gitu ya. Jadi di web browser aksesnya menjadi HTTP. Nah seperti ini. Nama domainnya. Nama domain. Jadi kalau di saya jadinya
www ya ttdym.jato. Kalau nggak di sini, ini tergantung browser sih biasanya. Tapi kebanyakan sekarang, nah dia jadinya HTTPS. Kelihatan ya? Jadinya HTTPS. Jadi kalau nggak di HTTP, itu yang diakses adalah HTTPS. Sedangkan kita belum mengkonfigurasi HTTPS-nya. Jadi kalian harus ketik manual dulu. Oke, ini yang domain 1 saya. Nah, terus yang domain 2 itu dosen. Nah, Pak, saya sudah berhasil yang IP address. Kok yang domain saya belum berhasil? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, jadi domain harus berhasil di ping dulu ya, di ping dari CMD atau CMD Windows. Kalau ada yang pakai Mac misalkan, itu harus dari terminal Mac-nya, gitu ya. Jadi harus berhasil seperti ini dulu. Ini balik lagi ke penjelasan awal saya tadi. Oke, kalau misalnya ini sudah, terus di sini kalian ketik, pasti akan munculnya seperti ini. Karena IP address-nya sudah berhasil munculin alamat ini. Baik. Jadi sekarang kita punya 3. Cuman karena kita sudah mengkonversi ya dari IP address menjadi nama, jadi yang ini bisa kalian close. Jadi kita fokus di 2 ini sekarang. Oke, silahkan itu dicoba. Nah, terus di materi web server ini ada namanya virtual host. Jadi virtual host itu kalian bisa membedakan antara tampilan gitu ya atau layanan yang ditampilkan dari masing-masing domain kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya 2 seperti ini, nanti alamannya bisa tidak seperti ini. Jadi beda-beda. Misalkan di sini halaman web tentang HN, nah di sini tentang halaman dosen. Jadi kita buat contoh page manual ya, page sederhana untuk halaman sebuah web. Nah, terus ngomongin virtual host, jadi karena tadi merupakan pusat dari data-data domain atau website. Nah, di sini virtual host ini akan membedakan tempat penyimpanannya dari masing-masing domain. Jadi kalau misalkan kalian punya 2, berarti nanti kita akan bikin folder 2. Kalau misalkan ada 10, berarti kita bikin 10. Nah, sedangkan posisi saat ini, kenapa ini sama gitu ya? Kenapa halaman ini sama? Karena secara default, Apache itu menginstalnya di dalam satu folder. Dan kita belum membagi halaman atau alamat ini dengan alamat ini terhadap foldernya masing-masing. Kayak ini masih ngarahnya ke foldernya si bawaan Apache. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi konfigurasinya nanti kita akan bikin 2 buah folder. Jadi kita bikin 2 buah folder. Terus kita duplikat menjadi 2 buah file baru.
ini hampir sama dengan yang di konfigurasi domain name server ya. Domain name server. Oke, kita coba untuk mulai. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak, berarti kita coba ya. Pertama, kalian bisa ngikutin cara ini, yang di slide sama aja hasilnya. Tapi untuk simpelnya, kalian bisa masuk ke folder. Kita skip ini dulu ya. Kita masuk ke ini aja dulu. Masuk ke folder. etc apache 2. Nah, kesini aja dulu. Ini pakai perintah cd etc apache 2. Oke, kita coba ya. Kita mau berpindah folder dulu, cd etc apache 2. Kalau kalian ls atau lihat listnya, ls itu list ya, ada beberapa folder dan file. Nah, kalau file dia ada extensionnya seperti ini. Ini file, ini file, ini file, ini file. Kalau yang folder biasanya ada tulisan biru ini. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke cd site. Saya ketik di sini dulu ya. cd site set available. Terus ya kok. Saya sini. Oke. Atau kalau kalian nggak mau banyak, jadi bisa langsung cd etc apache 2 terus ketik ini. Nah, ini sama aja. cd sets available. Nah, di sini terus kalian ls dulu. Lalu ls ya, ls. Nah, di sini ada 2 buah file bawaannya Apache. Nah, yang kita manipulasi itu adalah file yang pertama ini. Nah, jadi caranya membuat 2 buah file hasil salin dengan file default. Oke, ini caranya adalah seperti sebelumnya ya. Ini pakai perintah. Kalau mau nyalin pakai perintah apa? Kalau nyalin file, perintahnya apa? Ada yang masing untuk nyalin file di Linux pakai perintah apa? Ada yang masih ingat? Kalian udah Samba udah, domain name udah. Kalau copy file apa? Perintahnya. CP Pak kayaknya. Oke, betul. Nggak usah isi kayaknya ya. Emang CP. Kalau mau cut
cut apa? Cut itu pakai mv move tuh. Nah, bener ya, tadi pakai perintah cp, terus kalian ketik 0, terus di tab. Nah, sekarang bikin nama file konfigurasi kalian. Jadi misalkan saya mau bikin domain utamanya pakai huan.core. Nah, misalnya ini. Kalau saya ls, sekarang ada file baru ini. Saya copy. Nah, seperti ini. Nah, terus ini kita bikin lagi satu. Ini untuk yang dosen. Jadi ini kalian gunakan untuk domain utama. Terus saya lagi. Oke. Terus yang ini untuk subdomain. Oke. Jadi kalau sudah, kita bikin lagi satu namanya dosen.com. Nanti ada 2 buah file baru di dalam folder ini ya. Dalam folder ini. Ini nggak usah diketik ya, nggak usah diketik full. Jadi cukup mencet 0 aja, terus kalian tab. Gitu. Oke, nah setelah membuat 2 file baru, kita editing dulu. Editing 2 file baru yang telah disalin. Oke, untuk editing itu pakai perintah apa? Nano kayak. Kayaknya sih, ya betul nano. File 1 ya, saya bilang file 1 ini nano huan.core. Ini file 1. Ini nanti kalau kalian pakai namanya berbeda disesuaikan ya. Ini nano dosen.com. Oke, apa yang diedit? Jadi silahkan masuk dulu ke seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, pertama yang perlu kalian konfigurasi adalah hilangkan tanda pagar. Ini kalau defaultnya pasti di pagar ya. Pagar pada baris server nih. Terus yang kedua, sesuaikan server name dengan nama domain. Lalu yang terakhir adalah sesuaikan dokumen root dengan lokasi folder penyimpanan. Nah, ini sama kayak domain name ya. Jadi kita edit dulu, terus baru bikin folder boleh. Kalau mau bikin foldernya dulu, baru diedit juga boleh, sama aja. Oke, jadi pertama server name-nya ini diubah menjadi nama domain utama kalian. Jadi kalau sama, silahkan diketik sama. fcd.wn.jar. Dokumen rootnya nanti saya rubah depannya tetap ya, karena kalau untuk dokumen website itu pasti ada di var www secara umum ya. Tapi kalau mau dipindahin juga nggak apa-apa. Ini saya pakai foldernya nanti WAN. Oke, sampai sini simpan file setelah diedit.
Oke, ini sudah bisa saya copy, saya taruh di kolom chat. Itu silahkan dipindahkan ke notepad kalian. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Satu domain sudah selesai. Ini bisa kalian simpan. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi file yang kedua. Di sini sama juga ya. Jadi server name-nya kalian hapus tanda pagarnya. Terus di sini ganti jadi dosen.fdwn.java. Di sini saya pakai dosen. Oke, sampai sini tinggal disimpan filenya. Langkahnya sama ya, sama yang pertama ini. Terus ini Y. Oke. Sekarang kita sudah punya dua file konfigurasi yang sudah selesai di sesi. Sama dengan ini. Ini adalah yang dirubah. Terus sekarang ini kita terakhir aja ya. Nah, selanjutnya adalah aktivasi file config yang baru. Sebelum aktivasi nonaktif file config defaultnya Apache. Ini caranya add to this site gitu ya. Dan ini kita coba, nanti saya copy ya. Kita coba ketik A2 aja, terus kalian tambah di this site, terus nama file defaultnya. Nah, ini adalah file defaultnya. Ini saya copy aja. Ini saya paste di sini. Nah, terus aktivasinya pakai perintah. Ini kalian aktivasi dulu ya. End site. Add A2 end site, nama filenya. Ini yang pertama. Terus end site. Oke. Oke, ini yang file yang pertama, terus ini yang file yang kedua. Nanti nama filenya disesuaikan ya. Kalau misalnya sama bisa ngikutin, kalau misalnya beda ini disesuaikan aja. Kalau misalnya ini kalian ganti tadi kalian bikinnya mahasiswa, jadi nanti di sini jadinya mahasiswa. Nah, nanti kalau kalian bikin bikin subdomain baru lagi, ingat untuk menambahkan di sini lagi. Oke, ikut di sini. Oke, ingat untuk copy file lagi. Misalkan nih, nanti kalian punya domain baru, terus halamannya mau baru juga. Jadi di sini tetap default, misalnya saya ingin bikin alamat domain untuk pegawai ya, pegawai.com. Nah, nanti pegawai ini saya edit terus saya aktifin gitu. Jadi kalau ada yang baru, kalau misalnya ini udah aktif, ininya udah nonaktif. Jadi kalau ada seperti ini tambahan ini, kalian nggak usah ke step ini lagi, langsung diaktifkan aja. Ini jadinya nanti tambahan pegawai. Oke, ini sampai cek. Oke, saya tambahin lagi.
silakan disusun ya, susunan apa yang saya kirim di kolom chat. Nah, oke, sampai sini. Kalau sampai sini, sekarang kalian refresh ini. Sebentar ya. Ini kenapa belum berubah? Karena kita belum mereload ini ya. Oke. Kita ingat untuk selalu merestart. Terakhir adalah restart Apache-nya. Sistem CTL pakai restart boleh, reload boleh. Kalau sudah, ini terakhir adalah restart Apache 2. Oke, itu aja ya. Oke, ini atau pakai yang sama aja. Nah, kalau sudah, sekarang coba. Nah, ini. Ini udah ada ya. Atau ini saya ganti deh namanya. Dosennya saya hapus dulu. Untuk ngapus file, kalian bisa pakai rm ya, rm dosen.com. Kalau ini, ini masih aktif ya. rm terus nama filenya. Saya mungkin pakai pegawai aja. Saya edit pegawai aja. Ini saya pakai dosen.fddhn.java. Terus dokumen terus kita ganti jadi pegawai. And site. Oke. Nah, ini udah sama ya. Jadi kenapa dia not found? Dia not found seperti ini. Tapi kalau sudah not found ini berarti konfigurasinya udah benar ya. Konfigurasinya udah benar. Karena not found ini karena belum ada folder yang kita buat untuk domain ini. Karena tadi kan kita nyeting yang dokumen root ini. Mana dia? Dokumen yang ini. Kita ada nyeting ini. Nah, selanjutnya adalah baru kita balik ke sini, bikin folder. Oke, selanjutnya adalah membuat folder penyimpanan file website. Oke, perintahnya bikin folder apa? mkdir. Mkdir. Terus kita bikin aja langsung ya. var www misalkan ini URL. Ini untuk domain utama. Ini kita bikin yang var www pegawai. Ini sesuaikan dengan hasil editing kalian di ini file ini. Oke, ini untuk subdomain. Nanti sesuaikan aja. Oke, lanjut. Kalau dari sini biar nggak berpindah ke sini boleh, atau kalian bisa pindah dulu ke var. Kalau dari sini ya, ini kan ada dua. Kita bikin aja satu yang mkdir var www. Ini sudah di enter. Kalau misalnya kalian mau berpindah var www. Kalau kalian ls, sekarang ada ini
WN. Terus ini karena udah ada ya, jadi saya nggak pakai. Jadi WN. Terus habis berpindah baru mkdir sama folder ya. OCLS, jadi ada dua, pegawai dan WN. Nah, kalau sekarang saya reload, nah, sekarang sudah ada index of. Jadi index of ini menandakan bahwa foldernya sudah ada nih, foldernya sudah ada. Nah, caranya gimana untuk tahu bener nggak ya? Jadi kalau kalian mau menguji gitu ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke folder WAHE. Nah, terus di sini misalkan kalian bikin file touch halaman underscore utama. Sudah. Nah, ini kan di folder WAN ya. Berarti WAN itu untuk ini. Nah, sekarang udah ada nih filenya. Jadi ini udah bener ya. Konfigurasi saya di sini, di sini ya, di sini untuk. Nah, di sini dengan folder ini sudah nyambung. Misalkan yang lagi satu nih. Kalau ini belum ya, karena belum diisi. Kita coba untuk berpindah satu folder ke depan pakai cd spasi titik-titik. Dia pindah. Kita balik lagi. Sekarang kita masuk ke folder pegawai. Oke. Nah, sini kalau ls kan belum nih. Jadi kita coba bikin touch halaman dosen. Ini nggak usah dilihat aja ya. Kita nggak usah ls di sini. Kita langsung coba aja di sini. Ini udah muncul. Oke. Jadi ini hanya untuk menguji. Cuman di slide ini nggak isi ya. Nggak isi. Karena kita akan langsung mencoba ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin file HTML simple ya. Kita bikin HTML paling simple. Tadi di mana? Nah, di sini. Saya mau bikin website simple di sisi ini ya, di UHM ini. Karena kalau saya klik ini belum ada halamannya atau belum ada isinya. Di sini. Oke. Nah, untuk bikin file website sederhana, jadi kalian harus mengerti tentang file HTML. Mungkin HTML ada di semester depan ya, atau di semester 3 kayak. Kita balik dulu ke folder WAN. Oke, ini ls. Nah, di sini kita langsung aja bikin namanya nano index.html. Gitu ya. Terus simpelnya, kalau nggak pakai editor, bikin file simple aja ya. HTML. Terus HTML. Kalau ada yang punya editor editor untuk pemrograman web itu bisa dipakai. Tapi ini hanya simple. Misalkan di sini saya mau bikin H1 aja. H1 terus halaman utama WAN. Nah, terus misalnya mau tambahin paragraf deh, ini halaman utama website WAN itu deh, misalkan. Kalau kalian mau lebih panjang silahkan. Ini kalau saya simpan, ya. Nah, sekarang saya sudah bikin di sini. Sekarang udah ada 2 file. Kalau saya reload, nah, ini adalah halaman web ya.
Ini adalah halaman web sederhana, paling sederhana. Oke. Kalau saya mau copy, mudah-mudahan bisa. Oke. Oke. Dari restart ya. Oke. Dari restart. Oke. Itu silahkan di copy. Nah, selanjutnya adalah ini kan belum nih, jadi kita coba untuk buat website di sini. Kita balik dulu, terus cd pegawai. Oke. Nah, kalian bisa pakai yang nano index atau copy dari UAN ini ke pegawai juga boleh. Itu suka-suka kalian. Kalau misalnya nano, sama aja, index.html. Sini bisa pasta nggak? Di sini bisa. Oke, ini bisa ya. Halaman utama dosen. Terus ini adalah salah ya. Halaman domain website dosen. Oke, saya simpan. Kalau saya refresh, halamannya sudah berganti. Oke. Ini halaman web paling simpel. Jadi nanti kalau mau kalian edit, silahkan kolaborasikan imajinasi kalian di website ini. Ini lokal nih. Kalau kalian mau tambahin apa aja, nggak kenapa. Karena ini kan cuma diakses lokal aja. Jadi kalau misalnya mau bikin lagi domainnya, silahkan. Kalau mau kalian bedain, silahkan. Nanti kalau misalnya kalian mau nambah gambar, perhatikan foldernya di sini. Foldernya ini. Itu. Oke, ada pertanyaan? Atau belum? Atau mau nyoba dulu? Oke, itu simpel ya. Ini tidak serumit domain name server. Ada yang kendala di bagian mana? Silahkan ditanyakan. Tadi siapa? Bayu udah sampai mana? Saya nyimak aja, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain ada yang buat? Ada yang ikutin? Oke, kalau enggak nanti saya bikinin bikinin tugas. Jadi intinya kalian punya 2 buah domain ini, halamannya berbeda. Nanti kalau mau ngedit, nanti kalian bisa cari namanya Web3 School ya. Kalian belajarnya di sini aja. Ini halaman paling simpel. Kalau misalkan ini lihatnya seperti ini ya. Ini misalkan kita copy nih, terus kita edit ke sini. Oke, ini aja. Ini saya hapus. Oke, ini nggak bisa dihapus secara blok. Ini saya ulang ya. Saya copy. Saya paste. Oke, itu saya. Klik. Ya. Sama ya, select. Soalnya apa nih? Kalian mau color atau warna? Saya copy.
saya hapus, misalkan oke, ini warna-warni dah. Nah, kan? Itu belajarnya dari sini aja. Saya copy ya. Ini silahkan diakses. Apa lagi? Ini itu simpel dulu ya. Color, formatting, ini teks. Nanti lihat-lihat sendiri ya. Paragraf. Nah, kenapa pakai tag P? Terus HTML itu apa? Head itu apa? Silahkan belajar sendiri. Oke itu ya. Nah ini udah warna-warni nih. Nanti kalau kalian mau ganti backgroundnya silahkan ikutin ini aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya kayaknya. Kalau gitu silahkan dicoba ya. Oke, kita tempat belajar sejam lagi silahkan dicoba. Sama nanti kalian bikin satu lagi ya. Jadi tugasnya adalah saya kasih bayangannya dulu ya. Jadi buatkan atau konfigurasi Apache agar dua domain kalian berbeda halaman saat diakses dari web browser. Terus yang kedua, buat sebuah domain baru. Ini pakai nama mail.ddhn.data. Ini kalau misalnya sama, jadi depannya mail ya. Nanti ininya sesuaikan sama domain kalian. Atau kalau nggak mau pakai mail, bisa pakai surat.ddhn.java. Oke. Nah, yang ini bikin lagi di sini. Jadi biar bisa diakses dari web browser. Nanti jadinya bikin aja yang pertama halaman utama kalian, terus ini adalah halaman mahasiswa misalkan, sama ini adalah halaman mail atau surat. Tuh. Oke. Dan konfigurasi domain baru tersebut agar dapat diakses dari web browser. Oke, kebayang ya? Ada pertanyaan dulu? Nanti tugasnya nyusul di Google Classroom. Kalau saya kasih waktu 2 jam, bisa nggak? Saya kasih waktu 2 jam. Oh, nggak Jangan bisa. Pak, dua ya. Kalau nggak, Nggak bisa, laptopnya mati. oh gitu. Oh, gimana tulis? Di kos Pak, Oh, di kos. Sama siapa kamu di kos? sama Lina. Nggak sama Edlin? Edlin lain dari kos. Oke. Itu ya. Apa namanya? Nah, kalau 30 menit gimana? Bisa kayak nggak? Jangan apa? Oh, jangan. Belum bisa Pak. Kelewat jauh sih Pak. Oke. Kalau enggak sampai hari Minggu ya. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu tanggal berapa? 17. Oke, tanggal 17. Nah, minggu depan yang ini kita akan pakai ini atau ya. Ini atau. Jangan bikin 2, satu aja bikin. Ini bisa sampai sini atau cuman sampai ping aja, ping mail ini itu cukup. Oke, ini saya copy ke
Oke. Nah, nanti tugasnya bikin ini. Halamannya nggak berwarna juga nggak apa-apa. Yang penting dibedakan ininya. Halaman utama, terus misalnya ini mahasiswa, halaman mahasiswa, atau halaman apa lagi satu, halaman mail. Nanti untuk editingnya silahkan lihat di sini. Oke, itu dulu. Oke, itu ya. Jadi biar saya tidak mengambil waktu kalian banyak, jadi silahkan dikerjakan itu. Mudah-mudahan ada masuk ya. Biasanya jam segini kalian ngapain? Istirahat, Pak. Istirahat. Itu deh. Itu dicoba dulu. Jadi minggu depan lanjutannya adalah mail server. Jadi bikin mail server. Jadi kalau di sini nggak tahu Gmail nanti bikin. Nah nanti OS-nya bikin tampilannya kayak gini. Cuman nggak pakai yang ini ya. Nanti ada aplikasinya juga. Jadi, kalian bisa ngirim email. Kalau yang minggu depan ini kita basisnya teks dulu karena kita mau nyoba domain kalian udah aktif apa belum. Jadi di sini. Nanti kalau misalnya udah bisa ngirim pesan melalui comment form ini, nanti di sini tinggal install tampilan browsernya aja. Jadi langkah-langkahnya balik lagi ke langkah-langkah yang ini. Itu.